Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfarizianda, NPM 1904 11 10 10 054 dari Prodi Teknik Komputer. Saya akan mempresentasikan tugas matematika diskrit kelas 13 yang berjudul Induksi Matematika. Ada 5 soal diantaranya adalah 1. Buktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n dalam kurung n lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Penyelesaiannya, misalkan P dalam kurung N adalah proposisi bahwa setiap bilangan bulat positif N dalam kurung N lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Langkah yang pertama adalah basis induksi. P dalam kurung 2 adalah benar, karena 2 sendiri adalah bilangan prima, dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Langkah yang kedua adalah langkah induksi. Misalkan P dalam kurung N benar, yaitu asumsikan bahwa bilangan 2, 3 sampai dengan N dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima dalam kurung hipotesis induksi. Kita perlu menunjukkan bahwa P dalam kurung N tambah 1 benar, yaitu N tambah 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Jika N tambah 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Jika N tambah 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis N tambah 1 tanpa sisa. Dengan kata lain, dalam kurung N tambah 1 slash A sama dengan B, atau dalam kurung N tambah 1 sama dengan AB. Yang dalam hal ini, 2 lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan N. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima, karena N tambah 1 sama dengan AB. Karena langkah 1 dan 2 sudah ditujukan benar, maka terbukti bahwa setiap bilangan bulat positif N dalam kurung N lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Soal yang kedua, buktikan bahwa untuk semua N lebih besar 1, N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1 bernilai benar, sebab 1 pangkat 3 tambah 2 dalam kurung 1 sama dengan 3. Untuk N sama dengan 2 juga benar, sebab 2 pangkat 3 tambah 2 dalam kurung 2 sama dengan 12. Sampai dengan 12 sama dengan 3,4. Dan seterusnya, langkah-langkahnya tidak perlu dituliskan. Langkah kedua, diasumsikan rumus untuk N sama dengan K benar. Maka K3 tambah 2K adalah kelipatan 3. Maka kita harus menunjukkan bahwa dalam kurung K tambah 1 juga benar. Direalisasikan ke bawah ini. Dalam kurung K tambah 1 pangkat 3 tambah 2 dalam kurung K tambah 1 sama dengan K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 1. Tambah dalam kurung 2K tambah 2. Turun lagi sama dengan dalam kurung K3 tambah 2K tambah 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 3. Turun lagi sama dengan dalam kurung K3 tambah 2K tambah 3 dalam kurung K pangkat 2 tambah K tambah 1. Karena K pangkat 3 tambah 2K adalah kelipatan 3 dan 3K pangkat 2 tambah K tambah 1 juga kelipatan 3, maka K pangkat 3 tambah 2K tambah 3 dalam kurung 3K pangkat 2 tambah K tambah 1 adalah jumlah 2 buah bilangan kelipatan 3. Karena itu, K pangkat 3 tambah 2K tambah 3 dalam kurung K pangkat 2 tambah K tambah 1 juga kelipatan 3. Jadi, untuk N lebih besar sama dengan 1, N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3.
Soal yang ketiga, buktikan bahwa di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N dalam kurung N kurang 1/2. Penyelesaiannya, nilai N minimal 1. Misalkan P dalam kurung N adalah proposisi bahwa jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N dalam kurung N kurang 1/2. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah basis induksi. P dalam kurung 1 adalah benar, karena untuk N sama dengan 1 orang tamu, tidak ada jabat tangan yang terjadi, atau 1 dalam kurung 1 kurang 1/2 sama dengan 0 kali. Langkah yang kedua adalah langkah induksi. Misalkan P dalam kurung N benar, yaitu asumsikan jumlah jabat tangan yang terjadi sebanyak N dalam kurung N kurang 1/2 dalam kurung hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung N tambah 1 benar, yaitu jumlah jabat tangan yang terjadi di antara N tambah 1 orang tamu adalah dalam kurung N tambah 1 dalam kurung N tambah 1 kurang 1/2 atau N tambah 1/2. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Untuk N tambah 1 orang, jumlah jabat tangan yang terjadi haruslah berupa jumlah jabat tangan untuk N orang tamu, ditambah jabat tangan yang dilakukan tamu ke N tambah 1. Menurut hipotesis induksi, untuk N orang tamu, jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N dalam kurung N kurang 1/2. Tamu yang ke N tambah 1 ini akan berjabat tangan sebanyak N kali dengan N orang tamu lainnya dalam kurung masing-masing sekali. Sehingga jumlah jabat tangan keseluruhan adalah N dalam kurung N kurang 1/2 tambah N sama dengan N dalam kurung N tambah kurang maksud saya 1/2 tambah 2N/2. Turun ke bawah sama dengan dalam kurung N pangkat 2 kurang N tambah 2N 2. Turun ke bawah lagi dalam kurung N2 tambah N 2. Lalu hasilnya N dalam kurung N tambah 1/2. Karena angka basis dan langkah induksi keduanya telah ditujukan benar, maka terbukti bahwa jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N dalam kurung N kurang 1/2. Pertanyaannya yang keempat. Buktikan bahwa banyak himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan N elemen adalah 2N. Penyelesaiannya cukup mudah. Langkah yang pertama, basis induksi dalam kurung N sama dengan 0. Untuk N sama dengan 0 dalam kurung himpunan kosong, jelas benar sebab himpunan kosong hanya mempunyai 2 pangkat 0 sama dengan 1 himpunan bagian, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Langkah yang kedua adalah langkah induksi. Dalam kurung N lebih besar sama dengan 0. Andaikan bahwa pernyataan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang beranggotakan N elemen adalah 2 pangkat 0 adalah benar. Kita harus menunjukkan bahwa jumlah himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan N tambah 1 elemen adalah 2 pangkat 0 tambah 1. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Misalkan elemen ke N tambah 1 adalah A. Tinjau masing-masing dari 2 pangkat N buah himpunan bagian yang sudah terbentuk. Untuk setiap himpunan bagian, buatlah himpunan baru yang anggotanya adalah seluruh anggota himpunan bagian tersebut, ditambah dengan tambahan satu elemen A karena ada 2N. Soal yang kelima. Untuk membayar biaya pos sebesar N sen dalam kurung N lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Penyelesaiannya sama seperti pertanyaan nomor 4. Langkah yang pertama, basis induksi. Untuk membayar biaya pos 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen saja. Ini jelas benar. Langkah kedua,
Langkah induksi. Andaikan P dalam kurung N benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N dalam kurung N lebih besar dengan 8 sen, dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen dalam kurung hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung N tambah 1 juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N tambah 1 sen, juga dapat menggunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa. Yang pertama, kemungkinan pertama, misalkan kita membayar biaya pos senilai N sen dengan sedikitnya satu perangko 5 sen dengan mengganti satu buah perangko 5 sen dengan dua buah perangko 3 sen, akan diperoleh susunan perangko senilai N tambah 1 sen. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos senilai N sen menggunakan perangko 3 sen semuanya, karena N lebih besar sama dengan 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen. Akan dihasilkan nilai perangko N tambah 1 sen pangkat 3/4. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.